Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Anggraini dari kelas 6C akan membahas tentang tugas 5 individu inovasi pendidikan. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pertanyaan yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Komponen inovasi kurikulum berbasis keterpaduan yang saling berkaitan antara lain subsistem masukan yaitu siswa, yang kedua subsistem produk yaitu metode, bahan, dan masyarakat, dan yang ketiga subsistem produk yaitu lulusan yang berkaitan dengan evaluasi dan komponen umpan balik. Setiap komponen saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Berdasarkan prinsip-prinsip berikut, suasana lapangan atau pengaturan lapangan yang memungkinkan siswa menunjukkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan diri. Yang ketiga, pengembangan potensi masing-masing individu. Yang keempat, potensi pembelajaran kelompok. Yang kelima, pengulangan dan penguatan. Yang keenam, pemecahan dan masalah-masalah. Dan yang ketujuh, sikap percaya diri sendiri. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan field theory. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologi dan sosiokultural. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Dan yang kelima, didukung oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yaitu unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang ketujuh, peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Pertanyaan yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetisi dan kompetisi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Pertanyaan yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetisi Kelulusan. Nomor 5 itu Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 atau Pusat Penataran Guru Teknologi Bandung 2006. Yang keenam, Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006. Yang ketujuh, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Dan yang ke-8, Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen KTSP yaitu visi dan misi satuan pendidikan, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, menyusun kalender pendidikan, struktur muatan KTSP, silabus, dan yang terakhir rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertanyaan ke-8, bagaimana pengembangan KTSP? Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pertanyaan ke-9, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 sebagai inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap
sikap dan keahlian. Pertanyaan 10. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetisi dinyatakan dalam bentuk kompetisi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetisi dasar mata pelajaran. Kompetisi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi atau organizing element. Kompetisi dasar di mana semua kompetisi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetisi yang dinyatakan dalam kompetisi inti. Kompetisi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya enrich antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan organisasi horizontal dan vertikal. Pertanyaan ke-11. Bagaimana landasan dan prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan filosofi, landasan yuridis, dan landasan konseptual. Pertanyaan yang ke-12. Apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Tujuan, komponen isi, komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum yang disempurnakan adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.